Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlaidi Ramawati. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Eva Eridia, Magister Pendidikan. Kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, kurikulum prototype, dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Apakah kalian tahu perbedaannya? Jika belum, simak video berikut ini. Baik, jadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Kurikulum 2013 atau K13, kurikulum ini merupakan kurikulum tetap ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Selanjutnya yakni kurikulum prototype, merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek (project based learning) untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus selanjutnya kurikulum Merdeka Belajar, merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Carilah perbedaan model dan proses dalam kurikulum Indonesia. Pertanyaan nomor 1, dicari model dan prosesnya. Baik, kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Pada kurikulum ini peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku kepada guru sebagai sumber belajar. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Penerapan KTSP di sekolah dasar SD menuntut proses pembelajaran yang menantang dan merangsang otak, kognitif, menyentuh dan menggerakkan hati, afektif, dan mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan motorik, serta bila memungkinkan peserta didik mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, yakni kurikulum 2013 menggunakan 3 model pembelajaran utama yang dihadapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, model pembelajaran berbasis project based learning, dan model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan discovery atau inquiry learning. Selanjutnya, karakteristik kurikulum prototype adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum prototype, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Pembelajaran berbasis proyek dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman. Kurikulum yang terakhir yakni kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar berarti guru maupun siswa memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar dengan mandiri dan kreatif, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan berjalan lebih fleksibel dan menyenangkan. Guru-guru dituntut untuk dapat mendidik siswanya sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka, sehingga guru-guru harus mampu membuat serta mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan efektif bagi siswa. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.